Di suatu tempat, ada sebuah bangunan tinggi yang isinya bukan kantor, bukan apartemen, tapi penjara vertikal. Bentuknya aneh banget. Satu lantai cuma dihuni 2 orang. Dan di tengahnya ada lubang gede yang tembus sampai ke lantai paling dasar. Setiap hari, dari atas, bakal turun sebuah platform besar berisi makanan. Tapi cuma berhenti sebentar di setiap lantai. Yang di lantai atas bisa makan puas. Yang di bawah, harus nerima sisa-sisa. Kalau nggak kebagian, ya tahan lapar. Gitu terus tiap hari. Suatu hari, masuklah seorang pria bernama Goreng. Dia bukan narapidana, tapi masuk secara sukarela. Katanya sih, demi dapat sertifikat. Awalnya dia sekamar sama kakek-kakek misterius bernama Trimagasi. Dari situ, Goreng baru sadar tempat ini bukan sekadar penjara. Ini sistem gila yang ngasih semua ke yang di atas, dan ninggalin yang di bawah buat bertahan hidup sendiri. Yang bikin makin kacau, posisi lantai mereka berubah setiap bulan. Jadi lo bisa aja hari ini di lantai 10, terus besok bangun udah ada di lantai 171. Lo pikir makin bawah, makin menderita? Bener, karena di lantai bawah, makanan udah nggak nyisa. Orang-orang jadi nekat. Ada yang bunuh temennya sendiri, bahkan ada yang makan manusia. Dan semua itu dianggap biasa. Karena ya siapa yang peduli? Lo lagi di bawah, bro. Tapi Goreng nggak tinggal diam. Dia sempat ketemu beberapa orang yang ngebuka matanya. Salah satunya Miharu, cewek yang katanya punya anak kecil di dalam penjara itu. Padahal aturan bilang, anak-anak nggak boleh ada di sana. Tapi Miharu turun naik tiap hari lewat platform, sambil bawa pisau. Orang-orang nganggep dia gila. Tapi Goreng yakin ada sesuatu yang disembunyiin sistem ini. Sampai akhirnya, Goreng bareng seorang pria lain bernama Baharat mutusin buat turun ke lantai paling bawah. Mereka punya misi, jagain satu makanan buat dijadiin pesan. Bukan buat dimakan, tapi buat ngasih sinyal ke atas bahwa sistem ini rusak. Tapi pas udah nyampe lantai paling bawah, mereka nggak nemuin akhir. Yang mereka temuin malah lebih gila lagi. Seorang anak kecil yang masih hidup, sendirian. Mungkin ini yang dicari Miharu. Mungkin juga ini pesan sesungguhnya. Film The Platform bukan horor biasa. Ini lebih ke kritik sosial yang dibungkus dalam cerita survival ekstrim. Tentang ketimpangan, ego manusia, dan harapan. Seremnya bukan karena hantu, tapi karena lo sadar, kalau dunia ini sebenarnya nggak jauh beda. Yang di atas makan duluan, yang di bawah, harus rela dapat sisa. Dan kalau semua orang mikir kayak gitu, ya sampai kapanpun nggak akan ada yang berubah. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau lo ada di lantai atas, lo bakal berbagi, atau pura-pura nggak lihat ke bawah? Film The Platform bukan horor biasa. Ini lebih ke kritik sosial yang dibungkus dalam cerita survival ekstrim. Tentang ketimpangan, ego manusia, dan harapan. Seremnya bukan karena hantu, tapi karena lo sadar, kalau dunia ini sebenarnya nggak jauh beda. Yang di atas makan duluan, yang di bawah, harus rela dapat sisa. Dan kalau semua orang mikir kayak gitu, ya sampai kapanpun nggak akan ada yang berubah.